Shalom saudara yang kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau melimpahi segala kebaikan, kebajikan, kemurahan-Mu kepada setiap umat-Mu saat ini yang menonton, yang mendengar, dan yang menyimpan firman ini. Biar mereka dalam kesulitan, tantangan, persoalan, tetap Tuhan menyertai dan membuka jalan, memberi kekuatan, dan memberikan kemenangan. Karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ketika bangsa Israel menolak Yesus dan kemudian dia menyalibkan Yesus, maka sejak itulah keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Namun bangsa-bangsa lain yang diberikan keselamatan, jangan sampai kita meniru orang namanya Israel, yaitu menekankan ibadah saja, persembahan saja, doa yang panjang, seremonial, tetapi lupa memberikan hati dan jiwanya. Sebab itu saudara, ketika keselamatan ini diberikan kepada bangsa-bangsa dengan tujuan satu, yaitu supaya bangsa-bangsa itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah, baik melalui ibadah yang hidup, yaitu kita di dalam ibadah yang baik, hati kita terutama yang membuat semuanya menjadi baik. Kalau saudara kita datang di gereja walaupun ibadah baik, kalau hati kita kotor dan jahat, maka semua akan menjadi kotor. Sebab itu tidak ada satu tempat yang disebut bersih, tetapi ketika hati kita bersih, maka tempat di mana kita ada, di situ ada Tuhan. Seperti Yakub ketika dia tidur dimanapun juga, saat itu di kota Luz, maka di situ ada tangga dari bumi di tempat dia tidur sampai ke langit surga. Dan malaikat naik turun, dan disitulah kemudian Tuhan memberkati Yakub. Dan kemudian Yakub memberkati tempat itu menjadi Betel, rumah Tuhan. Demikian ketika Tuhan memanggil Musa di semak belukar. Saat itu ketika Musa mendekat, Tuhan berkata, "Tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus." Jadi dimanapun juga, jika ada Tuhan, di tempat itu menjadi suci dan kudus. Kamar saudara, rumah saudara, office saudara, gereja saudara, dan hidup saudara adalah tempat kudus kalau ada Tuhan menyertai kita. Atau hati kita menjadi rumah Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan, Roma 15 ayat 16 dan 18. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan-pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jelas di sini dikatakan bahwa itu diberitakan supaya setiap orang itu, orang yang menjadi percaya, dia menjadi umat yang sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah tujuan kenapa keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa lain belajar dari Alkitab. Perjanjian Lama di mana bangsa Israel yang beribadah namun gagal di dalam hati dan jiwanya. Ketika Yesus datang, bahkan mereka menyalibkannya karena hati mereka, saudara, tidak sebagaimana ibadah yang benar. Ibadahnya bagus, hatinya tidak bagus. Bahkan hal kedua kita melihat bukan sebagai persembahan yang berkenan, tetapi memimpin bangsa-bangsa itu kepada ketaatan. Yaitu ayat 18 dikatakan, "Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dan oleh perkataan dan perbuatan." Jadi tujuan Injil, pemberitaan Injil Yesus untuk menyelamatkan orang percaya, tetapi juga memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Jadi kepada umat Tuhan yang percaya Tuhan, bukan lagi kita cuma pergi ke gereja, tapi hati kita harus dilatih menjadi hati yang taat.
taat untuk saudara melakukan firman Tuhan. Taat artinya apa yang dilarang kita tidak melakukannya. Apa yang diperintahkan kita lakukan. Ketaatan sebagaimana kita melihat Abraham yang taat, maka dia menjadi disebut bapak beriman. Ishak menjadi anak yang taat. Kenapa saudara? Ketika dalam kelaparan, dia mau pergi ke Mesir, tetapi Tuhan berkata, jangan ke Mesir, pergilah ke Gerar. Karena dia taat, disitulah Tuhan menyediakan tempat bagi dia. Di tempat kelaparan, dia kemudian dipulihkan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Termasuk di sini kita melihat, yaitu bukan hanya ketaatan dalam hal tertentu, namun ketaatan dalam perkataan dan perbuatan. Banyak orang taat di gereja, tapi perkataannya sia-sia. Perkataan yang fitnah, perkataan kotor, perkataan gosip, perkataan negatif, saudara. Nah, ini tidak perkataan pesimis, keluh kesah, kritik. Makanya ada tema kita, no gossip, no comment, hard working. Artinya, jangan banyak komentar, jangan banyak gosip, tapi kerjalah keras. Karena Tuhan tidak mau kita banyak komentari. Karena kita bukan komentator, tapi kita pemberita Injil, yaitu berita sukacita. Dan dikatakan juga dalam perbuatan. Bangsa Yahudi itu orang Israel, dia taat saudara di ibadah, tapi tidak taat dalam perbuatannya. Dia taat di dalam doa, tapi tidak taat dalam perkataannya. Penuh fitnah, penuh tipu daya dan sebagainya. Itu di zaman Yesus, bukan di zaman sekarang. Sehingga kemudian sebagian dari orang Israel, kemudian mereka ini yang menjalankan agama, namun tidak dalam ketaatan sepenuhnya, taat dalam perkataan perbuatan, menjadi Farisi, menjadi munafik, ya disebut saudara, disitulah kemudian Tuhan berkata bahwa mereka orang munafik. Puji Tuhan saudara, di sini mari sebagai umat Tuhan tentunya jangan sia-siakan waktu kita. Selama kita di dunia ini, selama kita ada di gereja, selama kita ada ibadah, mari kita belajar firman Tuhan. Jangan cuman teori, tetapi praktek itu penting. Karena apa? Karena Roh Kudus menyertai kita. Bayangkan saudara, kalau saya pergi sendirian di satu tempat yang gak ada ngawal, pasti saya bisa dirampok. Nah, kalau saya pergi sendirian ke luar negeri, kalau gak ada yang nuntun, saya akan tersesat. Kalau saya mau makan nggak ada di restoran, nggak ada pelayan Tuhan, saya tidak bisa saudara menyajikan yang baik. Tetapi ada Tuhan, Roh Kudus yang memimpin langkah kita, yang mengawal kita, menuntun kita, saudara, supaya kita tidak tersesat dan terlindungi. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Jika saudara punya pergumulan masalah persoalan tantangan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, perjodohan, masa depan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Percayalah kuasa Tuhan tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengan iman terimalah itu. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Jadilah kuat dan diberkati Tuhan. Jadilah berhasil dan Tuhan memberikan hikmat dan jalan keluar. Di dalam nama Yesus, terimalah itu. Jadilah sebagaimana imanmu. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.